بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكما ووسع كل شيء رحمة وعلما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفة الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول له وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أحاط بكل شيء علما وقهر مخلوق عزة وقهر كل مخلوق عزة وحكما ووسع كل شيء رحمة وعلما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان النبي الكريم وكل ما جاء قرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له برد وتأويل وتشبيه وتمثيل. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكما ووسع كل شيء رحمة وعلما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفة الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض والتأويل والتمثيل والتشبيه والتمثيل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكما ووسع كل شيء رحمة وعلما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان النبي الكريم وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان والتلقي بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالتأويل والتشبيه بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. Hakikatnya menafikan makna. Iya apa tidak, Abu? Iya apa tidak? Wajah sudah jelas. Ahlu sunnah menetapkan wajah. Lafadznya wajhullah dan
maknanya wajah. Yadullah maknanya tangan. Qadamullah maknanya kaki. Mereka menetapkan nama-nama itu di hadis dan di Al-Quran, namun maknanya bukannya mereka mengembalikan dan menerjemahkan dan meyakini dari terjemahan, tapi mengembalikan kepada Allah. Kayaknya baik. Itu yang disebutkan oleh para ulama, kenapa mereka asyarru al-mubtadi'ah, seburuk-buruknya kelompok mubtadi'ah, karena kayaknya baik. Oh, mengembalikan ke Allah, mengembalikan ke Allah. Kita ahlu sunnah mengembalikan kepada Allah? Iya. Berarti kita al-mufawidun? Tidak. Kenapa? Mengembalikan bagaimananya. Kalau kita ditanya, wajah Allah sifat yang benar apa tidak? Benar. Allah menetapkan wa yabqa wajhu rabbika. Kita tetapkan. Maknanya wajah Allah. Lalu mentafwidkan kepada Allah apa? Bagaimananya? Apakah dia seperti manusia, seperti binatang, seperti iya dan billah? Laisa kamitslihi syai'. Itu kita angkat kepada Allah. Inilah yang benar. Sehingga apa? Manhaj Ahlussunnah menetapkan sifat tangan, wajah, kaki, dan istawa. Karena apa? Lafadznya menetapkan, makna dari segi lugah Arabiah menetapkan. Kelompok al-mufawidah lah menetapkan wajah, tapi maknanya tidak mesti wajah seperti wajah. Lalu apa maknanya? Kembalikan kepada Allah. Taib, tangan, yadullah mabsutatan. Kita tetapkan tangan, tetapkan kata mereka. Namun tangan itu menetapkan makna sifat tangan. Oh tidak, kembalikan kepada Allah. Kesimpulannya, mereka sama tidak dengan penafi sifat? Sama apa tidak? Sama. Kalau Mu'tazilah jelas menafikan sifat, tidak ada sifat untuk Allah, tidak ada tangan, wajah dan sebagainya. Ekstrim mereka, jelas. Namun ini kesannya seperti ahli sunnah. Tetapkan tangan, tetapkan tangan. Yadullah mabsutatan. Wajah, tetapkan wajah. Namun apa makna wajah? Itu kembali kepada Allah. Apa makna tangan? Itu kembali kepada Allah. Akhirnya mereka hakikatnya tidak menetapkan sifat untuk Allah. Karena yad bukan tangan bagi mereka. Kembali kepada Allah seperti itu. Wajah bukan wajah. Kembali kepada Allah. Lalu lafaz-lafaz itu apa faidahnya? Lafaz wajib iman. Wajhullah, wajah Allah, wajib beriman. Taib. Maknanya kembali kepada Allah. Jadi hanya sekedar di Al-Quran itu wajah ya sudah. Jangan diimani wajah. Tangan ya sudah. Jangan diimani tangan. Akhirnya mereka menetapkan Allah atau menafikan Allah. Menafikan Allah Jalla wa'ala. Muhammad. Akhirnya mereka menetapkan semua yang kami tetapkan tadi. Paham sekarang? Apa makna at-tafwid? Al-mufawidun faham sekarang? Bedanya al-mufawidun dengan ahli sunnah adalah ta'al. Maka di sini inilah yang dikategorikan kelompok ahlul bid'ah al-mufawwidah. Kemudian di dalam matan ini disebutkan karena sebagian ulama mengecap Imam Ibnu Qudamah sebagai ahli tafwid dari ucapan ini. Namun jika kita rujuk kepada kutub-kutub yang lain, maka ada beberapa perkara yang menunjukkan bahwa dia itu bukan dari kelompok ahlu tafwid. Seperti di dalam kitab-kitabnya yang lain, Al-Khulasah, pembahasan kita di sini bukan permasalahan menghukumi dari ucapan Imam Ibnu Qudamah seperti para ulama, apakah dia dari ahli tafwid ataupun tidak. Namun kita sekarang agar tidak salah, kita mengembalikan kepada lafaz yang ada di sini. Kata Imam Al-Maqdisi, wa ma ashkala min dalika wajaba isbatuhu lafdhan. Maka jika ada perkara yang sedikit bermasalah dari sifat Allah, kita tetapkan secara lafaz. Ini jelas manhaj ahli sunnah. Dan lafaz yang setelahnya ini yang dianggap oleh sebagian ulama sebagai manhaj ahli tafwid. Wa tarku ta'arrudi limaknahu wa naruddu ilmahu ila qailihi.
maka kita mengembalikan atau kita tinggalkan at-ta'arud dari penafian kepada sifat Allah itu, kepada maknanya, dan mengembalikan ilmunya kepada Allah. Maka agar kita insaf di sini, karena pembahasan kita di sini tatbik al-qiraah, tidak sampai menghukumi kepada Ibnu Qudamah apakah dia ahlu tafwid ataupun tidak, karena di sini butuh kepada kitab-kitab yang lain karya dia. Dan dikumpulkan oleh para ulama dari karya-karya dia, ada yang menunjukkan bahwa dia itu tidak masuk kepada ahli tafwid. Namun di sini tugas kita menjelaskan dan meluruskan makna, jangan sampai kita memahami kepada pemikiran bid'ah ahli tafwid. Maka kita artikan wajib isbatuhu lafdhan, manhaj ahli sunnah, menetapkan istawa, menetapkan yad, menetapkan wajhullah. Sebut di Al-Quran seperti itu disebut, kita sebutkan wa tarku ta'arudi li ma'nahu wa naruddu ilmahu ila qailihi, dan kita mengembalikan ilmunya kepada ucapannya, yakni Allah. Kita kembalikan yang benar di sini, boleh ditambah mengembalikan dari segi kepada qailihi, kepada pengucapnya yakni Allah, kaifiyah, tulis seperti itu. Agar meluruskan ucapan Imam Ibnu Qudamah, tanpa kita harus mencela beliau sebagai ahli tafwid ataupun tidak, karena pembahasan kita adalah tatbik qiraah. Maka kita katakan, kita luruskan wa tarku ta'arudi li makna, dan kita meninggalkan at-ta'arud dari segi makna, daripada menafikan makna, wa naruddu ilmahu ila qailihi, maka kita menetapkan lafadznya dan menetapkan dari segi maknanya, dari segi lughah Arabiyah, tulis, kita menetapkan lafadznya, manhaj Ahlussunnah menetapkan lafadznya dan menetapkan maknanya dari segi lughah Arabiyah, wajah ya wajah, yad ya tangan, qadam ya kaki, dan mengembalikan kepada Allah, tulis dengan besar, kaifiyahnya bagaimananya. Itu yang memang kita tidak mengetahuinya. Sehingga sifat tangan Allah sifatkan, tetapi bagaimana tangan Allah kita tidak tahu. Seperti itu. Maka ini seperti ucapan Imam Malik. Di saat ditanya Ar-Rahman 'alal arsy istawa, bagaimana istawa, bagaimana Allah itu bersemayam? Apakah duduk di singgasana seperti raja, atau tiduran, atau dijawab oleh Imam Ahmad, al-istiwa ma'lumun. Dia dari segi lughah Arabiyah, istiwa bersemayam, sudah jelas. Maka ini manhaj Ahlussunnah. Adapun al-istiwa ma'lumun wa kaifiyatuhu majhul. Tentang bagaimananya itu majhul, kita kembalikan kepada Allah. Wa su'al anhu bid'ah. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bid'ah. Bagaimana Allah wajahnya, bagaimana tangan Allah, bagaimana kaki Allah, bagaimana beristiwa, itu bid'ah. Maka inilah makna dari ucapan penulis. Maka ini yang bisa kita berikan dari permasalahan lum'atil i'tiqad, yang jelas kita tidak tempatnya untuk akhir permasalahan dengan menghukumi beliau ini dari kelompok al-mufawwidin ataupun tidak. Namun yang kita ambil di sini adalah dari segi lughah Arabiyah. Maka kembali kepada permasalahan bahwa jangan kita memahami ucapan di sini yang bersifat mujmal dengan pemahaman ahlu tafwid, tetapi mengimani lafaz yang disebutkan seperti istawa, tangan Allah, yadullah, wajhu rabbika, wajah Allah, dan kaki, dan sifat nuzul dari Allah, tetapkan lafaznya. Tetapkan juga maknanya. Nuzul, apa itu hadis nuzul? Muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, Allah yanzilu fi kulli lailah ila sama'i dunya. Allah turun kepada langit dunia. Ya sudah, terjemahkan nazala nuzulan, yakni turun. Itu tetapkan.
Jadi menetapkan dua, lafadznya nuzul dan maknanya dari segi lugah Arab. Dan kita mengangkat kepada Allah apa? Kaifiyah nuzulnya. Apakah turunnya itu pakai tangga ataupun pakai tali ataupun melompat? Wallahu a'lam. Tidak tahu ilmunya. Itu manhaj Ahlus Sunnah yang benar. Al-Mufawwidun menetapkan kalimat nuzul saja dan maknanya mungkin nuzul itu maknanya turun atau mungkin bahkan namanya naik atau mungkin namanya nuzul itu maknanya wajah. Wallahu a'lam. Ini kesalahan mereka. Maka kita tutup pelajaran kita. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum wa nusallil isya barakallahu fikum.